Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min nabiyyin wal mursalin wa jami'il ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Bismillahil Fatihah. Summa ila hadratin sahibul kitab wa ulama syekhuna lil ustaz Musa Mustafa bin Syaifi bin Musa at-Tawani lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikayatu saminatu utawi cerita kang kaping 8 utawi cerita kang kaping 8 iku fi akibati tilmidin ing dalam akhire nasibe murid atau santri, ing dalam akhire nasibe murid ghairi mutiin kang ora manut, ghairi mutiin kang ora manut li syaikhihi maring gurune tilmid. Wa hukiyalan den cerita akan sapa anna li syaikhina iku tetap kaduwe guru kita Khalil, iku li syekhina tetap geduwe guru kita Khalil, rajulaini ana wong lanang loro. Rajulaini ana wong lanang loro, rajulaini ana wong lanang loro minatul labi saking pira-pira santri. Ahaduhuma utawi salah suwijine rajulaini, ahaduhuma utawi salah suwijine rajulaini iku fakirun, fakir. Walaisa iku fakirun, fakir. Laisa kang ora ana, laisa kang ora ana iku lahu tetap kaduwe ahad apa malun harta kotun kang kelawan babar pisan, kotun kelawan babar pisan. Wal akharu lan utawi kang liyane, wal akharu utawi kang liyane iku ghaniyun sugih, iku ghaniyun sugih. Wa abawahu lan utawi wong tua lorone akharu iku min ahli sarwati saking wong kang sugih, iku min ahli sarwati saking wong kang sugih. Fada'a nuli nimbali sapa syekhona, enake fada'a nuli nimbali, fada'anuli nimbali sapa syekhona yauman ing dalam suwiji dina al faqira ing santri kang fakir. Faqala nuli ngucap sapa syekhuna lahu maring fakir, ya bunayya, iling-iling anak cilik ingsun, ya bunaya iling-iling anak cilik ingsun, uridu ngarepaken sapa ingsun antadhaba ing yentah lunga sapa sira hajan hale wong kang haji, hajan hale wong kang haji ila baitillahi maring baitullah hadhihi sanata ing dalam iki-iki tahun. Faqala nuli jawab sapa fakir lahu maring syekhuna, na'am enggih, na'am enggih ya syaikhu,
wahai kiai ingsun, apa amanut sapa fakir ma ing perkara amarahu kang perintah ing fakir sapa asyaikhu syekh, wa illam yakun senajan ora ana iku indahu tetap ing dalam sandinge syekh, iku indahu tetap ing dalam sandinge syekh apa malun banda, fada'anuli nimbali sapa syekh yauman ing dalam siji dina akhara kang weneh al-ghaniya ing santri kang sugih, ing santri kang sugih. Faqala nuli dawuh sapa syekhuna, faqala nuli dawuh sapa syekhuna lahu maring ghani, kama kaya oleh keterangan qala kang dawuh sapa syekhuna lil fakiri maring santri kang fakir. Fata'adzara nuli gawe alasan, fata'adzara nuli gawe alasan sapa dzalikal ghaniyu mengkono-mengkono santri kang sugih. Wa qala lan jawab sapa ghani lahu maring syekhuna, ya syekhu wahai kiai ingsun, inna safara teman satuhune lunga ilaihi maring baitullah, ketemu ilaihi maring baitullah iku ba'idun adod, diberitahukan kepada saudara Ahsan untuk masuk ke musola. Yo, ngaji kan? Udah mulai ngaji kan? Ya, udah mulai ngaji kan? Dev, mana Dev? Dev, Nadif? Asal ngaji? Asal, iya. Kemudian ilaihi maring baitullah iku ba'idun kang adoh, iku fihi tetap ing dalam safar, iku fihi tetap ing dalam safar iktisabus syadaidi utawi ngelakoni pira-pira perkara kang abot, utawi ngelakoni pira-pira perkara kang abot. Wa ahtajulan butuh sapa ingsun ila zadin maring sangu kasirin kang akeh. Wa ana hale utawi ingsun iku la astati'u ora kuasa sapa ingsun ilaihi maring baitullah apane sabilan dalane. Fa ammal faqiru maka anapun utawi wong kafir iku fayahujju mangka haji sapa fakir dil kasanata ing dalem mengkono-mengkono tahun bal kullasanatin balik ing dalem saben-saben tahun bi barakati taatihi kelawan berkahe manute fakir lisyaikhi maring kiai. Wa ammal ghaniyu lan anapun utawi santri kang sugih iku falam yastati' ora mampu sapa ghani ila baitillahi maring baitullah hatta tuwfiya sehingga mati sapa ghani. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita menceritakan bagaimana seorang santri harus meyakini ya. Kemarin belum ya, itu belum diceritakan belum ya. Kemarin terakhir itu menceritakan seorang santri sejatinya mencari ridho seorang guru. Perintahnya harus ridho untuk dilakukan. Sekarang ridhonya di mana ini?
Ridho di mana ridho ini? Masuk do, biar kamu ngerti bro. Kemarin kita membahas kiai karismatik pengasuh daripada Pondok Sido Giri. Bagaimana beliau mencari ilmu. Sekarang ceritanya Nipul ya adalah cerita terkait harus meyakini ya, harus benar-benar meyakini kejujuran seorang gurunya, harus meyakini setulusnya apa fi i'tiqadi sidqi syaikhihi, maksudnya adalah meyakini kebenarannya seorang guru, yaitu yang benar. Gimana pun guru pasti benar. Harus meyakini kebenarannya seorang guru. Fadilah daripada meyakini bahwa gurunya itu selalu benar, ini menjadi sebuah cerita menarik. Suatu ketika ada seorang santri duduk beberapa tahun mondok di Kiai Khalil Bangkalan. Dirinya ini mendapatkan tugas menjadi seorang khodim. Khodim, tahu khodim? Intinya membantu kebutuhan kiai. Kalau kiai membutuhkan apa, yang dipanggil siapa? Si santri tersebut. Lalu sang santri yang menjadi khodim ini satu huruf pun belum pernah keluar diajarkan oleh sang gurunya, yaitu Mbah Yai Khalil Bangkalan. Jadi santri ini datang ke pondok langsung berkhidmah dan belum pernah diajar ngaji sama Mbah Yai Khalil Bangkalan. Akhirnya sang kiai ini bertanya suatu ketika kepada sang santri tersebut, "Cung, asolaital asra? Apakah kamu sudah sholat asar?" Dijawab oleh sang santri, "Dereng Yai." Dijawab sama sang kiainya, "Lah kenapa Rafa belum sholat itu Rafa?" "Dimana?" katanya kannya. Ibarat kata santrinya namanya Rafa. Ya, dijawab sama Rafa, gitu kan? "Sesungguhnya aku belum mampu baik di dalam membaca Al-Quran." "Oh begitu," kata kiainya. "Kira-kira kamu bisa baca Al-Fatihah enggak secara baik?" "Belum Yai." "Oh, kalau baca zikir kamu bisa enggak?" "Tidak bisa Yai. Tapi," kata beliau, "saya memiliki satu zikiran. Yang zikir ini aku suka mengucapkannya." "Ya sudah, pakai itu aja." "Apa bentuk zikirnya itu?" "Tapi Yai, zikirnya pakai bahasa Madura Yai." Ya kan, suruh sholat tidak bisa baca bacaan sholat, baca Fatihah tidak bisa. Ya sudah, zikiran barang lafaz zikir, zikirnya pakai bahasa Madura. Jadi di dalam ngaji kitab Fathul Qorib jangan kaget. Bagi orang sholat yang baru mu'alaf, belum diajarkan sepenuhnya bagaimana bacaan sholat, tapi tahu gerakan sholat. Contoh, sholat duhur berapa rakaat? 4. Kelihatan kan bagaimana rakaat satu rakaatnya ada takbir, ada sujud, ada ruku, ada iktidal, paham kan? Kelihatan. Tapi kalau bacaan makan harus dihafal, betul nggak? Ya nggak? Ada bacaan-bacaan yang menjadi syarat sahnya sholat seperti Al-Fatihah. Ternyata dia tidak hafal Fatihah. Itu boleh diganti dengan lafaz zikir sebanyak jumlah ayat Fatihah. Di dalam kitab Fathul Qorib ada itu.
Kalau kamu tidak bisa baca Fatihah, diganti pakai dzikir. Ini dia bisa dzikir tapi dzikirannya pakai bahasa Madura. Waduh. Tapi yang namanya kiai ya kan, enggak seperti orang bodoh mestinya. Ilmunya sudah bisa diukur. Apa jawaban sang kiainya? Ya sudah, sholatmu dengan menggunakan zikir saja walaupun pakai bahasa Madura. Tapi kalau kita teliti, ini zikirnya pun tidak semuanya mutlak bahasa Madura. Atau juga bacanya sulit ini. Baton 10 ikala kak sangak kari situng Allahu Akbar. Apa tuh? Intinya sebenarnya kalimat ini adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yo coba. Intinya itu, baton 10 ikalakak sangak kari situng Allahu Akbar. Enggak tahu artinya apa tuh. Ada orang Madura di sini? Itu orang Madura. Ya kan, makna dari lafaz itu sebenarnya intinya tiada Tuhan selain Allah. Ya sudah, pakai itu saja, kata Mbak Yai Khalil Bangkalan. Dibaca 10 kali kalau Fatihah, ganti sebagai Fatihah. Habis itu baru ruku, sujud, zikir saja, diganti zikir sholatnya. Itu kan, karena bisanya hanya itu doang. Paham ya? Akhirnya sang santri ini yakin sholat saya ya sudah pakai zikir itu dulu aja. Karena sang kiai tidak jauh dari memerintahkan sholatnya pakai zikir, dan belum sempat Mbah Yai Khalil Bangkalan memberikan ilmu bagaimana tata cara sholat, beliau mau pergi haji. Akhirnya beliau bukan pergi haji, pergi umroh. Ya sudah, kamu sementara ini sholatnya pakai zikir ya, bacaannya. Nggih Yai. Wis pokoknya mah ya, apa perintah guru itu pasti benar. Lah ini hebatnya zikirnya orang santri dulu, karena yakin dan percaya bahwa sholatnya itu sah walaupun dengan zikir ini, karena meyakini kebenaran guru. Ternyata zikiran ini memiliki nilai yang sangat luar biasa. Hebat zikiran, padahal pakai bahasa Madura. Singkat cerita, sang kiai akhirnya pergi umroh. Sudah sampai sana, Mbah Yai Khalil Bangkalan ini lupa membawa sendal. Sendalnya nggak ke bawah, posisi sudah ada di Mekah. Padahal sehari-harinya Mbah Yai Khalil Bangkalan itu pasti menggunakan sendal. Dan para santri pun tahu sendalnya Mbah Yai Khalil Bangkalan itu sendal bakiyah, sendal yang terbuat dari kayu tuh, yang bunyi keplak gitu kan. Lah, lagi beres-beres di rumah, si santri yang sholatnya tadi pakai zikir ya, ngelihat, waduh, ini kan ada sandalnya Yai kok nggak ke bawah. Waduh, atau kasihan Mbah Yai sudah di Mekah nggak bawa sendal. Akhirnya ya, sang santri tadi sambil membawa sendal tersebut mantep membaca zikir 10 kali pakai bahasa Madura. Wallahu a'lam. Pokoknya kita wajib, bukan wajib, pokoknya kita yang mau percaya, yang mau tidak percaya silahkan. Tapi ini cerita nyata adanya.
baca wiridan 10 kali, tiba-tiba sandalnya dibawa keluar dari rumah kiai. Dia kaget, loh, saya di mana ini? Saya di mana ini? Kok ada di gurun pasir? Jarak berapa meter ada kemah. Lah dalam kemah itu ternyata ada Mbak Yai Khalil Bangkalan. Loh, Cong, ada di sini. Lah, abangku ngapain di sini? Lah kamu ngapain di sini? Bingung kan? Santrinya bingung, gurunya bingung. Tadi bah saya tuh habis ngebersihin rumah. Enggak taunya keluar dari rumah kok suasananya berubah begini, bah, panas nih, bah. Lah abang ngapain di sini? Ay. Lah ditanya sama kiainya, ini di Mekah, Cung. Kamu gimana bisa sampai ke sini nih? Kata Mbak Yai Khalil Bangkalan. Lah saya nggak tahu, bah. Terus gimana saya pulangnya ini, bah? Itu kan ya. Lah kamu kenapa jauh-jauh ke sini tuh? Bah, tadi itu saya beres-beres rumah melihat ada sendal abah. Rupanya abah ini berangkat lupa tidak membawa sendal yang biasa digunakan. Kasihan amat ya abah nih, kata saya nih. Rencana saya mah saya bawa sendalnya, gimana caranya mau saya kirim gitu loh. Tiba-tiba saya itu membaca wiridan 10 kali. Kali saja mendapatkan sebuah solusi. Mungkin nitip siapa gitu, bah. Enggak taunya saya merem baca 10 kali wiridan Madura tadi tuh. Baton sapuluk ika laka sangak kari situng Allahu Akbar 10 kali. Tiba-tiba melek sudah ada di Mekah. Luar biasa. Karena dia yakin gitu loh. Ya sudah, atur nuhun, Cung, sandalnya. Sekarang kamu merem baca wiridan tadi lagi. Baton sapuluk ika laka sangak kari situng Allahu Akbar 10 kali. Melek lagi ketemu di rumah Madura. Hebat ya. Hebatnya. Ini kisah bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Yang jelas kebenarannya nyatanya ada. Gitu, Bos. Kemudian cerita yang ketujuh. Cerita yang ketujuh adalah ngalap berkah sang guru. Kita ini punya tradisi bahwa al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Di Indonesia ulama kita kenal dengan namanya para kiai. Paham? Paham? Karena kita meyakini kiai kita adalah merupakan ulama pewaris para nabi. Kalau nabi memiliki mukjizat, kalau ulama diberikan anugerah berupa karomah dan banyaknya keberkahan. Jadi ini cerita yang ketujuh adalah terkait keberkahannya seorang guru. Suatu ketika nih ya, Kiai Ma'ruf Kedunglo. Kiai Ma'ruf Kedunglo ini alim. Diceritakan yang lain, pokoknya Kiai Ma'ruf Kedunglo kalau berdoa, kamu ngamini doanya dan kamu punya hajat, doanya cepat diijabahi oleh Allah. Jadi Kiai Ma'ruf Kedunglo itu terkenal doanya, no. Mudah-mudahan santri Pelamunan mungkin Zalta gitu kan ya. Kalau Zalta doa, yang lain ngamini, si Samsul ngamini punya hajat, ya Allah mudah-mudahan lulus SMA bisa menikah dengan Nisha. Yang doa Zalta, Allahumma shalli ala Muhammad, amin. Diamini oleh Zalta dengan doanya, beneran nanti nikah. Jadi kehebatannya Kiai Ma'ruf Kedunglo itu doanya sangat diijabahi. Nah, ini ya kan, Kiai Ma'ruf Kedunglo suatu ketika sowan kepada gurunya Mbah Yai Khalil Bangkalan. Tujuannya mencari ilmu. Ketika sudah berhadapan dengan sang kiainya, lalu dipersilahkan masuk di dalam rumah.
Kemudian sang gurunya ini mempersilahkan Ma'ruf Kedunglo ini makan makanan yang ada di nampan besar. Di dalam nampan ini, ya, di dalam nampan tersebut, ya kan, banyak nasi, ada lauk. Kemudian sang gurunya suruh memerintahkan memakan nampan tersebut. Lagi-lagi urusannya bab mangan baikin. Yai Ma'ruf Kedunglo kemudian ya datang sowan ke Mbah Yai Khalil Bangkalan, disambut oleh gurunya ini, duduk di dalam rumahnya, ditawari makanan. Satu nampan besar, isinya ada beras, ada daging. Terus kata Mbah Yai Khalil Bangkalan, "Cung, dipangan cung." Akhirnya nurut saja, makanan itu dimakan semuanya oleh Kiai Ma'ruf Kedunglo. Dengan harapan, jadi selama makan itu Kiai Ma'ruf Kedunglo ya nurut taat kepada gurunya, dipersilahkan makan makanan kiai itu dengan niatan di dalam hati, makannya saya sambil makan ilmu seluruhnya kiai. Kalau kamu dikasih makan Abah Munif gitu ya, kamu terima makanannya walaupun semisal makanannya nggak enak semisal. Kamu niati di dalam hati seolah-olah juga sedang makan makanan ilmu-ilmunya kiai. Melahap seluruh keilmuannya kiai. Jangan geragas doang minum-minumnya. Di sini tuh siapa? Gitu kan? Ya kan? Tapi nggak ada tabarukannya. Dengan sababiah tabarukan tuh ngalah berkah dari apa-apa yang dibiasakan, yang diberikan oleh sang guru. Guru mempersilahkan makan dalam cerita ini kepada Kiai Ma'ruf Kedunglo. Jadi dikasih makan lagi. Atau seneng kalau model kayak Adika makan medik ya, atau ngasih makan mie nih. Bayangkan makannya mie itu sambil melahap ilmunya sang guru. Akhirnya Kiai Ma'ruf Kedunglo menjadi kiai yang mustajabah doanya. Kiai Ma'ruf Kedunglo. Jadi kalau orang Kediri kemudian dihadiri Kiai Ma'ruf Kedunglo, pas waktu doa pasti pada hadir semua. Duduknya pada merapat. Ya kan, nunggu diamini doanya dirinya dengan aminnya Mbah Yai Ma'ruf Kedunglo. Gitu bos. Kemudian langsung diijabahi. Kemudian cerita yang selanjutnya nih, cerita yang menarik ini nih. Nong. Apapun yang diperintahkan oleh guru, jangan tiduran dong. Aja nggak tiduran, masa akhir begini, enggak kan? Ngajinya bos, masa ngaji tidur, ngedengerin cerita sambil tiduran matanya melek tuh gimana gini, nggak jelas ini. Nih serius kan yang lanjutkan ceritanya nih? Hah? Lanjut nggak? Run. Nih, jadi santri ini kita bisa mengambil hikmah dari cerita yang nomor 8. Ya, akibat seorang murid tidak taat kepada sang guru. Nih, kalau disuruh belajar muter lagi, sudah diomongi berkali-kali tidak taat kepada guru, khawatir atau hirmah dampaknya bisa selama-lamanya kepada diri kali ya. Dengarkan ini Rafa. Ya, salamkan atohir kepada siapa? Siapa namanya? Yang atohir gak mau ngajar siapa namanya? Rifki itu. Paham ya? Dampak akibat tidak nurut kepada guru, tidak taat kepada guru. Ya, nih diceritakan di sini nih. Suatu ketika Mbah Yai Khalil Bangkalan ini punya dua murid. Nih Hasan,
Orang yang memiliki kelebihan belum tentu menjadi anugerah untuk dirinya. Bisa jadi menjadi cobaan untuk diri. Seperti Gus Faiz kemarin tuh ya. Masih ingat kan? Ini juga sama nih, hampir mirip-mirip. Makanya yang punya kelebihan harus disyukuri, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Bukan untuk tidak taat kepada guru. Bayi Khalil Bangkalan ceritanya punya dua murid. Punya dua santri. Yang satu miskin banget. Pakaian cuman satu-satunya, ya Allah, dhaif, sambangan ya ditengok nggak pernah. Dikirimi duit kayak Fajri Setiawan nih, tiap minggu dikirimi makanan nggak pernah. Saking fakirnya si santri yang pertama ini. Fakir pisan, kamu menu syukur apa-apa mudah ya. Ya, Adika ya. Sesekali ya kan. Yang satu sogeh. Kayak Fajri Setiawan lah. Apa-apa dikirim, makanan dikirim. Transferan penuh terus. Sugih lah. VVIP mondoknya. Ya, Gonia. Semisal. Wa abawahu min ahli tsarwah. Dan santri yang sugih ini ayahnya termasuk crazy rich lah kira-kira lah. Boom. Crazy rich. Kaya lah bos. Kayak abahnya Ridho nih, crazy rich Pandeglang semisal. Amin. Tapi nasibnya jangan seperti santri yang kaya nih, nanti ketahuan. Ya, jadi Mbak Yai Khalil punya santri berapa? Yang satu abahnya termasuk crazy rich. Woi. Sugih gila tapi sugih gila. Pokoknya sugih banget lah. Sugih banget. Kemudian suatu ketika Mbak Yai Khalil Bangkalan memanggil santri sing miskin ini. Sing miskin ini dipanggil. Siapa di sini yang kayaknya jarang disambang? Siapa di sini? Mana Dil? Fadil masuk nggak? Fadil? Mana? Selain Fadil siapa lagi? Ahsan lah, Azan ya. Suatu ketika nih santri yang miskin ini dipanggil. San gitu kan. Wih, Mamang cilik wayahe di sini dipanggilnya Ahsan, wong ngaji soalnya. Ampura ke. San kata kiainya ya. Ya bunayya uridu an tadhhaba hajjan ila baitillahi hadhihi sanah. Wahai anakku Hasan, saya ingin kamu tahun ini berangkat haji. Bingung nggak? Panik nggak? Panik lah, gitu kan? Lawang fakir, sambangan juga nggak pernah, ditransfer duit jajan juga mbure. Rafa, makan aja sulit. Tiba-tiba kiainya memerintahkan, San, tahun ini kamu naik haji ya. Panik nggak? Panik lah. Tapi jawaban si Yai Ahsan nih, Yai Ahsan gagah. Jawabannya si Ahsan ini, na'am ya syekhuna, enggih yai. Atau ama amarahu syekh wa illam yakun indahu malan. Kemudian sang santri tersebut ya taat dengan perintah sang guru walaupun pada detik itu beliau tidak memiliki uang. Yang penting enggih aja dulu, sami'na wa ata'na. Bisa jadi ungkapan sang guru ini merupakan doa dan semangat agar saya bisa naik haji. Karena fakir ya tidak menjadi rintangan dan halangan dirinya untuk memenuhi perintah sang guru. Dan guru pun tidak mungkin memerintahkan santrinya tidak sesuai dengan kemampuan sang murid.
Kadangkala memerintahkannya itu ya hal yang seolah tidak mungkin menurut kacamata Anda, tapi kalau karena kamu nurut mengerjakannya menjadi hal yang mungkin. Begitu aja, harus yakin aja pokoknya. Hasan ngaji walaupun lagi sakit semisal, yakin aja nanti sakitnya diangkat oleh Allah. Paleng semisal ada Rafa nggak bisa ngaji semisal, yakin aja. Memang santri itu yang banyak berkahnya tergantung kebanyakan di keberkahannya itu melalui keyakinannya. Yakin aja dulu. Akhirnya walaupun dalam hati bingung, tapi dengan yakin berusaha memenuhi perintah sang guru. Kayak Fajri Setiawan nih, yakin aja dulu ya. Namanya Fajri Setiawan namanya. Kemudian hari kedua, ya kan, santri yang sugih nih, ridho, ya kan, semisal. Janganlah, pokoknya yang sugih ini namanya siapa pengennya requestnya? Michael Donald, ya kan, dipanggil sama Kiai Khalil. Cung, sini cung. Kamu ini tahun ini ya haji ya. Kata Kiai Khalil Bangkalan, percis memerintahkan seperti memerintahkan santri yang fakir tadi. Cung, tahun ini kamu naik haji ya. Ya, Bagir, tahun ini kamu naik haji ya. Kalau tadi santri yang fakir jawabnya cukup iya, dipikir belakangan. Coba santri yang kaya ini, yang crazy rich ini, apa jawabannya? Fata'adzara dzalikal ghaniyyu. Santri yang sugih ini bikin alasan bikin alasan sampai akhirnya diucapkan kepada sang guru untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya Syekh, inna safara ilahi ba'idun fihi iktisabus syada'idil wa ahtaju ila zadin katsirin. Yai, tahu nggak perjalanan haji itu jauh, Yai, membutuhkan banyaknya kebutuhan, harus kerja keras, butuh bekal begitu banyak, Yai. Sementara saya kayaknya tidak mampu, Yai, untuk menjalankan ibadah haji. Padahal dia orang padahal dia diberi kelebihan oleh Allah. Tapi dia tidak taat kepada guru. Apa dampaknya? Pertama, fa'ammal faqiru fayahujju tilkas sanah. Tadi siapa? Kiai Ahsan tadi yang miskin tadi, jangankan haji pada tahun itu, tiap tahun haji akhirnya. Mungkin punya KBIH, punya travel umroh, dipercaya oleh orang kaya. Karena dia santri, punya ilmunya, kemudian diberikan tiap tahun haji. Siapa yang sangka Allah membulak-balikkan hati seorang yang fakir malah menjadi crazy rich. Tiap tahun Kiai Ahsan haji menggunakan travel at-tahiriyah, mungkin aja, kata Faulan, namanya travel at-tahiriyah, mungkin saja. Hanya berawal dengan modal taat enggih, dilakukan carry, bener nggak? Dilakukan bagaimana belakangan aja, yang penting iya aja. Sementara yang crazy rich ini, ya, yang kaya yang sok tahu, bagaimana nasibnya setelah itu? Wa ammal ghaniyyu falam yastati' ila baitillahi hatta tuwfiya. Santri yang kaya tadi itu akhirnya benar-benar tidak mampu naik haji sampai meninggal dunia.
Pedih nggak? Pedih nggak? Ternyata anugerah dan kekayaannya itu tidak dijadikan sebagai syukur bagi dirinya, tapi hanya sebagai kenikmatan sesaat bagi dirinya. Akhirnya menjadi orang biasa-biasa saja. Sementara yang fakir tadi dengan modal yakin kepada gurunya dan usaha penuh, Allah yang membolak-balikkan takdirnya. Tiada yang tahu ternyata Kiai Ahsan ini menjadi pemilik camp travel. Bisa haji tiap tahun. Asalkan nurut, ngaji, perih, ataupun apapun bentuknya tetap dilakukan. Karena kadang guru itu suka memberikan isyarah, selebihnya kepintaran kamu, usaha kamu untuk menempuh kepada hal tersebut. Walaupun kiainya mengatakan, Sul, kamu itu nanti menjadi staf ahli gubernur semisal. Amin, 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 amin. Tapi cuman amin tok, ya. Tapi cuman amin tok, tidak dibarengi dengan usaha. Jadi nggak mungkin jadi. Tapi tidak mungkin ungkapan sang kiai mengarahkan, Sul, kamu nanti jadi staf ahli gubernur, tidak dengan adanya alasan dan potensi bagi Samsul. Mestinya sudah melihat Samsul ini kayaknya cocok, mampu ke sana. Tinggal didoakan oleh sang kiainya. Dibandingkan yang lain, contoh Zalta, ya kan? Zalta tidak diperintahkan oleh gurunya. Zalta nanti jadi staf gubernur semisal, nggak diperintahkan. Yang diperintahkan Samsul. Samsul melakukannya, ya jadi. Barang ini sama-sama santri Lamunan ternyata tidak jadi. Di situ maksudnya. Guru itu kadang mengarahkan karena melihat potensi seorang murid. Dengan catatan murid pun melakukannya, berusaha mengindahkan perintah guru. Nanti jalannya dimudahkan oleh Allah. Paham? Kayak Mbak Yai Khalil Bangkalan ngomong ke Yai Nur Hasan, Yai Nur Hasan cukup ngomong enggih saja. Habis itu diusahakan, ternyata tidak lama dari itu, ya kan, banyak orang yang menawari Kiai Nur Hasan untuk membimbing haji. Akhirnya haji nggak? Akhirnya haji nggak? Haji. Karena alim, ramah, mudah menyampaikan pembahasan haji. Akhirnya tiap tahun diundang untuk membawa orang jamaah haji. Padahal dulunya cuman modal enggih doang, cukup enggih, ya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Isti'dadan lid-du'a, ud'ullaha jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluma linaili ridallahi wa izalatil jali an nafsi wa ghairihi wa ihya'id dini wa li syukurin ni'mati bin niyatin shadiqatin ma'at ta'allumi. Niat kami belajar mencari ridha Allah, hilangkan kebodohan untukku dan lainnya. Agama mensyukuri nikmatnya, tunggu dengan tulus niatnya, sungguh-sungguh
kuat sabarnya, menahan hawa nafsu, hidupkan hatinya, menghafalkan Al-Quran, menjaah kitabnya, taat kepada guru, kunci kesuksesannya. Sholatul